Selamat malam, Rama, Ramani, Kalenamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma bab 8. Hari ini pertemuan ke-61, hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Sudah sangat panjang sekali pembahasan bab 8 ini. Yang kita ketahui minggu lalu Patana ke-9 Upanisaya Pacayo sudah selesai. Oleh karenanya mari kita ingat kembali dari awal sekilas bagaimana Romo menjelaskan bab 8 ini agar kita bisa merefreshment pembelajaran dari pertama. Seperti kita ketahui bahwa bab 8 ini adalah Pacaya Sanggaho, yaitu kumpulan kondisi-kondisi, di mana Romo Rubi menjelaskan terkait bab 8 ini dengan dua metode, yaitu metode pertama adalah hubungan kausalitas, ya, paticca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Tentu kita ingat 12 mata rantai yang kita ingat dari Awija, Pacaya Sangkara, sampai Jati Pacaya Jaramarana. Itu metode yang pertama. Kita belajar dari part 1 sampai part 20, selesai untuk Paticca Samuppada. Kemudian metode kedua yaitu hubungan kondisionalitas, yaitu Patana atau Pacaya Sati 24 yang sampai dengan saat ini kita masih pelajari. Kita tahu bahwa Patana ke-1 sampai ke-9 kita mulai dari part ke-21 sampai part ke-60. Ini biar kalian Emita mengingat ya. Jadi Patana ke-1 sampai Patana ke-9 kita mulai dari part 21 sampai part 60, di mana Patana ke-1 sampai Patana ke-8 mulainya dari part 21 sampai 45. Jadi sisanya dari part 46, pertemuan ke-46 sampai ke-60 itu membahas Patana ke-9. Jadi Patana ke-9 ini kita selesaikan dalam 15 kali pertemuan. Ya, ini cukup panjang. Tetap semangat buat kita semua. Mari kita ingat kembali Patana yang pertama, yaitu mengenai Hetu Pacayoti, yaitu kondisi akar. Tentu kita ingat ada akar baik dan akar jahat, kita sekilas saja. Kemudian Aramana Pacayoti terkait dengan objek, yaitu ada 6 aramana. Kemudian Adipati Pacayoti, tentu kita ingat kondisi penguasa, yaitu Canda Dipati, Wirya Dipati, Cita Dipati, Mamsa Dipati. Kemudian Patana yang keempat dan Patana kelima itu adalah Anantara Pacayoti dan Samantara Pacayoti. Kondisi kerangkaian dan kesegaran. Tentu dua Patana ini yang keempat dan kelima, Romo menegaskan bahwa ini terkait dengan bab 4, yaitu proses witi. Dengan kita memahami proses witi, maka Patana 4 dan 5 ini lebih mudah kita pahami. Lalu Sahajata Pacayoti, Patana ke-6, kondisi kemunculan bersamaan, ini terkait dengan bab 6. Lalu Anya Manya Pacayoti, Patana ke-7, kondisi timbal balik. Nah, ini clue-nya adalah pada saat Romo Rubi menjelaskan mengenai kursi, ya, kursi dengan 3 kursi. Nah, ini clue-nya atau panduan buat kita untuk mengingat Anya Manya Pacayoti, hubungan timbal balik. Ini bisa kita lihat di part 40 di tanggal 23 September tahun 2021. Kemudian yang Patana ke-8 adalah Nisaya Pacayoti, kondisi ketergantungan. Ilustrasi Romo Rubi jelas, yaitu mengenai bagaimana proses dari api lilin yang berpindah. Dan yang terakhir Patana ke-9 baru saja minggu lalu kita selesaikan, yaitu Upanisaya Pacayoti, kondisi ketergantungan yang kuat. Ya, kurang lebih seperti itu pembelajaran bab 8 dari part 1 sampai part 60. Malam ini kita memasuki part 61, yaitu pembahasan Patana ke-10
tentang Purejata Pacayoti, kondisi kemunculan lebih dulu. Baik, mengawali kelas, mari kita mulai dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang sama Sangbuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Romo Ruby untuk memulai. Silakan Romo. Speakernya Romo. Ya. Selamat malam semuanya, Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya semuanya, selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 24 Februari 2022, kita malu memasuki Patana yang ke-10. Sudah cukup panjang ya pelajaran Patana ini. Mudah-mudahan tetap semangat, karena kita masih ada 14 lagi Patana yang belum kita bahas ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard sebentar, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara Patana, tentu teman-teman masih ingat ya, Patana itu adalah kondisi-kondisi. Nah, kalau kita bicara Patana, tentu Patana atau kondisi-kondisi ini adanya di mana kita bisa lihat. Tentu adanya di Abhidhamma ya. Dan sebenarnya ketika sama Sang Buddha mencapai, siapapun dia ya, sama Sang Buddha siapapun, apakah dia Buddha Kakusanda, Buddha Pondagamana, Kasapa, Padumutara, Buddha Sudasa, Sudasi gitu ya. Masing-masing para Buddha ketika dia mencapai penerangan sempurna, beliau membacakan sebuah parita namanya Aneka Jati Samsara. Kalimat Aneka Jati Samsara ini di dalamnya adalah berisi tentang statement seorang Buddha sama Sang Buddha bahwa dia telah menemukan siapa pembuat rumah dan semua rakit-rakitnya telah dia patahkan sehingga tidak muncul rumah yang baru ya. Setelah itu, itulah syair kemenangan. Oke, kemenangan istilahnya diterjemahkan menjadi topik kemenangan, dan selanjutnya dibacakanlah Parita Paticca Samuppada. Dan setelah Parita Samuppada dibacakanlah Patana 24. Jadi kondisi-kondisi ini yang ada 24 Patana ini adalah hasil dari perenungan meditasi sama Sang Buddha. Gitu ya teman-teman ya. Dan memang pelajaran Patana ini cukup sulit dan sangat panjang dan lebar. Terutama terkait dengan kitab-kitab komentarnya. Kita sudah berbicara Patana, kalau teman-teman masih ingat, ada 10 ya yang kita bahas. Yang pertama, kalau teman-teman nanti ingat,
kita berbicara tentang hetu pacayo, ya. Hetu pacayo, ya. Hetu pacayo itu adalah kondisi daripada akar. Dari akar, ya. Ini saya punya hutang karena saya belum membahas secara detail, nanti pas saat kita penggabungan saja, ya. Yang kedua, kita berbicara tentang arah mana objek. Arah mana pacayo, ya. Arah mana pacayo ini adalah kondisi dari objek. Sama, saya juga punya hutang. Ya, nanti saya akan bahas setelah patana ke-24. Karena nanti penggabungannya begini, ya. Teman-teman saya skip dulu. Saya pakai case videonya. Kan Patisamuppada kan kita menggunakan dua metode, ya. Metode Patiloma dan metode Anuloma. Dari dua metode ini kan kita bahas, kita belum menggabungkan yang 24 patana. Karena sebab akibat ini kan ada patana-patana. Misalnya contoh, kita sudah skip sebenarnya, ya. Bahwa dari Awija ke Sankara, kita sudah masukin kemarin, ini ada berapa patana. Kan begitu, ya. Masih ingat nggak? Saya kasih tahu patananya ada berapa, tapi kan belum saya jelaskan patananya ini yang ini apa-apa saja, gitu ya. Jadi nanti setelah patana 24 selesai, kita kembali ke sini, teman-teman. Ke Patisamuppada. Jadi memang ini perjalanannya masih panjang. Ya, begitu ya, teman-teman, ya. Yang ketiga, masih ingat kita belajar apa? Adipati pacayo. Ketergantungan yang unggul, ya, kondisi ketergantungan yang adipati itu raja, adipati itu unggul, ya, unggul. Yang ini kita sudah ini sudah 1-2 itu yang kurang, yang 3-4 sampai hari ini itu sudah terpenuhi sesuai dengan standar pacaya dan pacaya dhamma dan pacayu panyadama, gitu ya, teman-teman, ya. Lalu yang keempat adalah anantara pacayo. Kondisi ketergantungan dari akar, dari rangkaian, gitu ya. Karena melalui proses witi, ya, rangkaian. Ini melalui proses witi. Yang kelima, kita pernah belajar samanantara. Samanantara pacayo. Apa itu samanantara pacayo? Kesegeraan. Kesegeraan. Lalu yang keenam, masih ingat teman-teman, sahajata, ya. Sahajata pacayo. Sahajata pacayo itu adalah kemunculan kebersamaan. Kan sahajata, kondisi kemunculan kebersamaan. Yang ketujuh masih ingat apa, teman-teman? Anya, manya, gitu kan? Pacayo. Apa itu anya, manya, pacayo? Masih ingat? Mutualitas. Mutualitas. Gitu ya, nanti bisa dicek lagi di YouTube-nya, ya. Yang kedelapan, nisaya pacayo. Nisaya pacayo itu adalah kondisi ketergantungan, ya, ketergantungan. Nisaya itu ketergantungan, ya. Nisaya itu kondisi ketergantungan. Nah, ini dia yang 9 yang panjang dan lama. Kenapa panjang? Karena kita menggunakan juga bukunya, masih ingat bukunya siapa, teman-teman? Panhawaro, gitu ya. Yang ini adalah apa, teman-teman? Masih ingat apa? Upanisaya pacayo. Nah, Upanisaya pacayo itu kondisi yang kuat, gitu ya. Kondisi ketergantungan yang kuat. Tuh, ya. Kita sudah 9 melewati tahapan demi tahapan.
terkait dengan patana yang 24. Dari 24 patana kita sudah bahas 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pure jata ya, ke-10 ya. Jadi patana yang ke-10 ini teman-teman sekalian ya. Patana yang dari 24 patana, yang ke-10 patananya adalah pure. Purenya salah ya, pure jata pacayo. Gitu ya teman-teman ya, pure jata pacayo. Nah, kalau kita bicara pure jata, berarti pure jata itu artinya ya, teman-teman, artinya adalah kemunculan atau kondisi kemunculan yang lebih awal. Kondisi kemunculan yang lebih awal. Nah, nanti saya jelaskan itu kenapa disebut kategorinya kemunculan yang lebih awal. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman sudah paham ya, berarti pure jata itu adalah kondisi kemunculan yang lebih awal. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan ada sedikit perbedaan di buku, misalnya di bukunya ada 2 buku ya versi, misalnya kalau pure jata itu ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3 ya. Nanti kita akan sebenarnya sih dibagi 2 dan 3 sama aja ya, tapi mungkin kalimatnya kita fokus ke yang 2 dulu ya teman-teman. Nanti yang ketiga baru saya jelaskan setelah pelajaran pure jata ini selesai gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi yang ke-10 adalah pure jata. Pure jata itu adalah kalau kita sekarang begini. Saya ingin menjelaskan dulu kalimat pure ya. Kalimat pure itu teman-teman, ini kan ada kalimat pure. Ya. Kalau kita bicara kalimat pure berarti lebih awal atau lebih terlalu. Ini kalimatnya pure itu bahasa Pali adalah lebih awal. Lebih awal atau itu kalimatnya terlebih dahulu. Tapi kalau kita berbicara jata, ya jata itu adalah lahir atau muncul. Kan jati jata gitu ya, lahir atau muncul ya. Jadi makanya kalau pure jata lahir lebih awal atau muncul terlebih dahulu. Jadi kalimat pure jata ini kalau kita terjemahkan dari gabungan ini, maka kalimatnya bisa saja menjadi ini ya, menjadi apa? Lahir lebih awal atau muncul terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Muncul terlebih dahulu. Dan kita tahu yang namanya pacayo atau pacaya itu adalah menyebabkan munculnya. Menyebabkan munculnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita melihat nanti perumpamaan atau ibarat gitu ya, ibarat ya. Kalau di buku Abhidhamma kan kita tahu teman-teman, kalau misalnya kita berbicara ibarat nih, teman-teman ada beberapa isyarat, nanti ada yang menggunakan matahari gitu ya, ada yang menggunakan listrik, kita kayak gini aja deh. Saya salah satu. Tapi yang kalau kita berbicara di bukunya kitab-kitab komentar ya teman-teman ya, di kitab-kitab komentar itu pure jata itu bisa saja diibaratkan seperti misalnya kondisi matahari dan bulan, misalnya begitu ya. Kalau teman-teman misalnya lihat matahari ini ibaratnya ya, kita bicara ibarat ya. Ini kan ada kondisi matahari nih.
atau bulan lah ya, kalau pakai bulan saya pakai kuning. Matahari merah. Ini bulan, ini matahari. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Kita bicara awal dunia ya, kita bicara awal dunia. Di agama-agama lain mungkin awal dunia itu kan sebelum terjadi manusia, sebelum terjadi bumi kan ada matahari dan bulan dulu gitu ya, ada siang dan malam. Kalau menurut Aganya Sutta terkait dengan awalnya dunia ini kan tetap juga kan ada gelap, ada terang gitu, ada malam, ada matahari, ada bulan. Kan ada perputaran malam dan gelap itu kan muncul ya, muncul di awal dunia ini ya. Jadi kalau kita berbicara sebelum terjadinya bumi kita ini ya, gitu ya teman-teman ya, sebelum muncul awalnya dunia ini, bumi atau dunia ini gitu ya, teman ya, dunia ini teman-teman, ini matahari ini selalu menyinari, walaupun kalimatnya bumi itu tidak ada, bumi dan bulan dan bumi itu menyinari, matahari dan bulan itu menyinari, walaupun bumi ini sebelum muncul atau belum muncul dia tetap bersinar gitu. Sehingga kalimatnya adalah kondisi ini diibaratkan seperti matahari atau bulan yang muncul di awal di dunia dan tidak hilang. Yang tidak hilang tetapi memberikan cahaya gitu ya, memberikan cahaya, memberikan panas, memberikan dingin pada orang-orang yang muncul setelahnya. Jadi kita berbicaranya diibaratkan ini adalah matahari yang sudah muncul duluan, bulan yang sudah muncul duluan, yang memberikan cahaya, memberikan udara panas, dingin gitu kan, pada bumi, walaupun mungkin di bumi ini, di dunia ini belum ada manusia. Nah, kemunculan orang-orang di bumi ini ya, kemunculan orang-orang di bumi ini, teman-teman sekalian, apa ya? Ini kan orang-orang ini muncul setelahnya kan? Setelahnya ya. Orang-orang yang tinggal di sini kan muncul setelahnya. Setelah ada apa? Setelah ada matahari, bulan. Makanya ini diibaratkan seperti itu. Purejata pacayo adalah kondisi kemunculan yang lebih awal. Karena dia muncul lebih awal, maka sinar mataharinya, cahaya panasnya bisa menyinari. Atau ada di buku lain misalnya, kalau ini menurut kitab suci ya. Sementara di buku lain misalnya begini teman-teman. Apa ya? Kalau kita lihat bolham atau lampu gitu ya. Ini lihat lampu. Lampu ini menyala. Kenapa lampu ini menyala? Sebelumnya ada apa? Sebelum lampu ini menyala, pasti adanya listrik. Gitu. Jadi teman-teman kalau tidak ada cahaya, dulu kan sebelum ada lampu, sebelum ada bolham, kita pasang pelita kan, pasang lilin sehingga banyak terjadi kebakaran, atau kita pasang lampu tempel. Masih ingat ya dulu ya, zaman kita dulu kan ada lampu tempel, gitu ya teman-teman ya. Tapi sejak adanya listrik gitu kan, sejak adanya listrik kita pakai bolham. Tapi bolham ini nyala sebelum dia nyala adanya listrik, gitu teman-teman ya, sehingga bercahaya. Listrik ini ya, listrik menyebabkan munculnya cahaya. Tuh, begitu teman-teman. Sehingga dia disebut sebagai pacaya, kondisi. Listrik menjadi kondisi,
lampu ini menyala. Manusia bisa mendapatkan sinar matahari, panas, dingin, karena sebelumnya muncul matahari dan bulan. Dipahami itu nggak kira-kira teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau yang listrik ini adalah tambahan dari saya ya. Tapi kalau kita bicara sinar matahari tentu perumpamannya itu dari kitab suci. Nah teman-teman, kalau kita berbicara Purejata Pacayo gitu ya, kondisi kemunculan sebelumnya ya, atau kalimatnya kondisi kemunculan lebih awal ya. Kondisi kemunculan lebih awal. Karena kita berbicara Purejata Pacayo kemunculan lebih awal, tentu teman-teman akan paham nih dulu. Kalau kita bicara Pacayo, Patana, maka harus ada yang namanya apa teman-teman? Sebab yang dikenal sebagai apa? Pacaya Dhamma gitu kan? Lalu menghasilkan apa? Lalu menghasilkan akibat, ya, menghasilkan akibat yang dikenal sebagai pacayu panyadama gitu kan. Tentu harus ada kondisi. Nah, kondisi di sini adalah kondisi yang disebut Purejata. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara pacaya dhamma, kondisi di mana ini pengkondisian gitu kan, sehingga dia muncul lebih dulu gitu ya teman-teman, lebih dulu atau lebih awal dari fase statis. Jadi ini kalau kita berbicara akibat ini kan sebelum dia menjadi akibat kan ada sebabnya kan muncul lebih dulu kan, gitu ya, sebabnya lebih muncul dulu. Tapi di sebab itu ada fase statis. Ada fase gitu ya teman-teman ya. Ada fase statis. Di fase statis ini kemudian menyebabkan dhamma ini berkondisi. Jadi begini teman-teman, kebayang nggak nih? Kan kalau kita bicara di gimana ya? Kalau kita berbicara di kemarin di Purejata kan di Upanisaya kan ketika ada kondisi yang kuat maka sebab akan berakibat gitu ya. Tapi untuk kasus di Purejata gini teman-teman, kasus di Purejata ini sebelum sebab menghasilkan akibat kan ada fase statis dulu. Ada fase statis. Anda pernah belajar, kita pernah belajar ya teman-teman. Apa yang kita pelajari? Kita pernah belajar bahwa sifat lakana dari cita sika itu apa? Cita ini ada selalu kita sadari sebagai upada. Upada itu apa? Muncul. Gitu kan? Lalu ada titi. Titi itu apa? Berlangsung. Dan ada bangga, lenyap. Bangga, lenyap. Sebabnya apa? Upada. Ya, sebabnya upada. Akibatnya upada, akibatnya bangga. Ternyata ada fase statis di sini. Sebelum dia lenyap, dia stuck dulu. Fase statis ini sama dengan titik. Begitu, teman-teman ya. Upada titi bangga, kita sekarang tahu pada titi bangga, di titi di berkelangsungan itu pasti ada fase statis dia. Nah, fase statis itu
yang kalimatnya begini, fase status itulah ya apa ya sebelum dikenal gitu ya, dikenal sebagai kemunculan lebih awal. Jadi di fase status ini kemudian dikenal gitu ya teman-teman ya, dikenal sebagai dikenal sebagai kondisi kemunculan lebih awal ya. Jadi kalau kita berbicara sebelum ini akibat ini terjadi kan ada fase keberlangsungan nih. Jadi kalimatnya begini ya teman-teman ya. Kalimatnya begini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang baik. Kondisi di mana pacaya dhamma ini muncul terlebih dahulu, lebih awal dan mencapai fase statis gitu ya. Kemudian menyebabkan dhamma terkondisi berupa batin untuk muncul setelah dikenal sebagai kondisi kemunculan lebih awal. Jadi sebelum ini ke sini ada fase di sini upada titik tangga. Kira-kira dipahami nggak teman-teman kayak gitu? Kena dipahami nggak teman-teman? Paham, Romo. Paham ya? Dipahami ya? Oke. Kalau dipahami kita bisa lanjut ya. Atau mau tanya dulu sebelum ini? Cukup. Gak apa-apa ya teman-teman. Host Devi, gimana? Iya, boleh dipersilakan bila Romo Ramani, Bapak Ibu memiliki pertanyaan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan sekarang? Boleh langsung diajukan. Seperti belum ada Romo, boleh dilanjutkan. Baik. Untuk kasus Purejata, ya Pak Cahyo, tadi saya katakan saya menggunakan buku, ada 2 buku yang saya gunakan ya. Ada buku Sugata Waksa pakai bahasa Inggrisnya. Ada buku lagi oleh Sayalai, misalnya Sayalai Santagavesi plus Nanika, gitu ya. Untuk bukunya di Purejata Pacayo karangan Sugata Wangsa, maka Purejata ini hanya dibagi 2, ya, dibagi 2 menjadi aramana Purejata. Jadi kemunculan fase statisnya dari objek gitu ya. Objek yang lebih dahulu muncul, lebih awal gitu ya. Lalu yang kedua kalimatnya adalah watu Purejata. Watu Purejata tentu landasan yang muncul lebih awal. Tapi untuk bukunya Sayalai Santagavesi dan Nanika ini dia 3 fase. Purejata dibagi menjadi 3 fase. Ya, fase yang pertama adalah dikenal sebagai apa? Sama di buku-buku lain saya tambah satu lagi ya, saya tambahin satu lagi. Sayalai Sugata Wangsa dan Mananiki sama dengan bukunya ini ada 2 ya, sama yang ini 1, tapi yang 2 dan 3 itu punya fase yang sama ya. Saya dau nih kalimat ada saya dau gimana tulisannya sih? Saya dau gitu ya. Saya dau apa ya, ini saya daunya sebentar saya cari dulu. Nama saya daunya ya, takut salah saya ya teman-teman. Saya daunya saya cari misalnya ada saya dau apa ya? Sebentar ya teman-teman. Saya daunya ada saya dau siapa? Takut salah ya namanya ya. Saya dau bukan apa sih ini kalimat ini. Nanti kita cari ya teman-teman ya.
Nah, dia itu juga sama, ada 3 nih teman-teman, ada 3 sama ya, ada 3. Yang pertama berbicaranya adalah namanya watu. Watu kurejatan saya. Ini saya tadi apa? Kita bicara ini saya. Masih ingat ya? Lalu ada sama nih aramana. Aramana kurejata. Ya. Yang ketiga namanya watu rama. Ini yang beda. Watu rama ramana kurejata. Ini saya. Waduh. Ntar saya ganti ya. Rusak ya. Saya satunya sebelah. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, oke, saya clear dulu ya. Saya hapus dulu. Ya. Di bukunya yang jadi ini ya teman-teman ya. Jadi sebentar. Jadi untuk yang di bukunya saya Dau Santaga Wesi dan saya Dau satu lagi saya lupa, itu ada 3 nih ya. Ada 3 ya teman-teman ya. Nah, saya harus cari. Nah, jadi ada 3 nih ya, teman-teman, ada 3. Nah, kalau kita berbicara bedanya di mana gitu kan? Bedanya di mana ini gitu ya? Bedanya hanya di sini. Nanti ini yang ini kita akan bahas belakangan ya teman-teman ya. Karena yang nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2 itu sama antara berbagai macam buku. Jadi kita nanti akan berbicara watu ramana kurejatanya belakangan ya. Ini penggabungan antara aramana dan watu. Kalau teman-teman nanti ingat di bab 3, kita belajar bab 3 itu bicara pakinaka. Di pakinaka kita bicara ada 6 ya, teman-teman masih ingat. Kita bicara melihat cita dan cetesika dari sisi hetu, merasakan. Kita sedang belajar kita dan cetesika dari sisi kica, fungsi. Nanti kita akan belajar kita cetesika dari sisi apa? Duara, pintu. Dari sisi apa lagi? Dari sisi habis duara apa? Aramana, objek. Nanti dari sisi apa? Watu. Tuh, jadi cita-cita itu dilihat dari akar, dari wedana, perasaan, dari fungsi. Kita baru bahas fungsi nih ya. Tiap Senin kita baru bahas fungsi ini, baru belum dari 14 fungsi, baru 5 kalau tidak salah fungsi. Nanti habis fungsi selesai kita bicara duara, kita bicara aramana, kita bicara watu. Sama nggak di sini? Sama. Aramana itu objek, watu itu landasan. Ya, teman-teman. Aramana itu objek, watu itu landasan.
Ya, jadi kita ketemu tuh nanti. Belajar ini kita ketemu sama teman-teman sekalian. Ya, jadi kita bahasnya yang 1-2 dulu ya. Yang Aramanau Purejata sama Watu Purejata. Untuk yang Watu Aramana Purejata kita bahasnya belakangan ya teman-teman ya. Oke. Kita belum bicara sair nih ya, kita belum bicara sair. Nanti baru kita bicara sairnya ya. Selalu menggunakan metodenya metode sebab, metode akibat, metode kondisi. Nah, karena kita sedang bicara Purejata, maka nanti kita akan singgung membahas bab 6 juga tentang rupa materi. Rupa materi itu akan dibagi menjadi 2, anipana rupa dan nipana rupa. Kita akan singgung itu juga nanti ya. Oke, bab 6. Jadi nanti pada saat kita ketemu bab 6 secara online, maka kita sudah paham karena kita sudah bahas di Purejata sedikit-sedikit. Nah, oke ya, sampai situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita clear ya. Sekarang saya mencoba berbicara tentang Aramana. Yang pertama dulu ya. Jadi saya kasih, kita bicara tentang yang ke-10. Sorry, salah. Ya, sebentar ya. Kita berbicara yang ke-10 terkait dengan Pure Jata Pacayo. Gitu ya. Nah, karena Pure Jata Pacayo ini kita sedang membahas, kan Pure Jata Pacayo kita bahas kan yang pertama adalah yang dengan menggunakan metode Aramana Pacayo, Pacayo ya. Aramana Purejata gitu ya. Aramana Purejata. Apa itu Aramana Purejata? Objek. Aramana kan objek yang muncul lebih awal ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas Pure, kita akan membahas yang ke-10 terkait dengan Purejata Pacayo, tapi dari sisi Aramana Purejata. Aramana Purejata ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, Dhamma ini ya, kalau kita melihat Dhamma ini, protes saya hapus dulu. Kalau kita melihat Purejata Pacayo ya teman-teman, maka Dhamma ini bisa kita lihat gitu ya. Dhamma ini bisa kita lihat nih ya. Bisa kita lihat dari tabel. Ya, dari tabel ya. Tabelnya kayak gimana nih kita lihat. Kita bikin tabel ya teman-teman ya. Kita tidak ngomongin Purejatanya ya, kita ngomongin Aramananya ya. Maka kita bagi 2 gini. Ini adalah Pacaya Dhamma ya. Pacaya Dhamma. Pacaya Dhamma adalah sebab. Ya. Conditional states gitu ya. Kalau ini condited states. Jadi ini kita berbicara ini adalah apa cayu panyadama. Ya, ini adalah akibat. Kita lihat di sini ya teman-teman labelnya. Nah, teman-teman kalau kita bicara di objek, yang jadi objek itu apa teman-teman kira-kira? Objek itu apa teman-teman? Objek loh, kita bicara objek. Masih ingat 18 waktu yang saya jelaskan Senin kemarin itu? Aramana itu ada objek kan? Aramana kan ini ada 2 ara, ada 6 duara. Ini ada tabel, ada 6 aramana. Nah, kita sedang bicara aramana nih. Berarti aramana itu rata-rata apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh. Jadi kalau kita bicara aramana objek, lebih kepada rupa atau meter. Ya.
Nah, kita harus tahu rupa, jadi arah mana itu adalah 18 Nipanarupa. 18 Nipanarupa. Sebagai kondisi. Jadi pacaya damanya adalah 18 Nipanarupa. Ya, kalau kalimatnya 18 Nipanarupa adalah 18 materi yang nyata. Kurung ya. 18 materi meter ya. Materialitas nyata saat ini. Saya mau flashback dulu ke teman-teman karena kita yang offline kan pernah belajar rupa ya. Kalau kita belajar Abhidhamma Tasanggaha nih teman-teman. Kita belajar Abhidhamma itu kan belajar memahami sebuah fenomena kan. Fenomena dari mana? Fenomena dari batin dan jasmani. Nah, fenomena jasmani ini adanya di bab 6. Abhidhamma Tasanggaha. Kita belum siaran. Ya, belum online ya, kita belum rekam ya. Nah, nanti mungkin kita akan rekam, mudah-mudahan kita bisa selesai ini ya. Di jasmani teman-teman, kita bicara meter jasmani ini atau rupa, tentu melihat rupa dari sisi rupa itu kan tidak hanya internal dan eksternal. Kita bicara rupa sekarang ya. Rupa itu kan ada internal dan eksternal. Ya. Kalau kita bicara rupa itu, kalau kita bicara internal tentu adalah rupa yang ada dalam tubuh kita. Eksternal itu seperti apa? Seperti matahari, bulan, mobil, motor, dan semuanya itu adalah eksternal. Gitu ya. Nah, rupa ini ternyata menurut yang kita sudah pelajari ya teman-teman ya. Rupa yang kita pelajari ini teman-teman, rupa kita ini teman-teman ya, bahwa rupa kita yang tidak lebih dari 2 meter ini, ya Anda yang maupun iti bawah maupun kurisa bawah, ternyata meter kita ini ada, rupa itu ada 28. Rupa itu ada 28. Karena kita sedang bicara nipana rupa, berarti kan 18 nih. Gitu ya. Rupa 28 itu dibagi menjadi nipana rupa 18 dan A, pakai A dia. Anipana rupa 10. Karena totalnya kan 28 nih. Total kan 28 ya teman-teman ya. Nipana rupa itu artinya rupa yang nyata. Kenapa disebut rupa yang nyata? Karena dia menjadi objek meditasi vipassana. Objek vipassana. Yang 10 anipana tidak bisa menjadi objek vipassana. Karena kita belajar vipassana, dia menjadi paramata dhamma. Ya. Paramata dhamma ini yang nipana rupa 8, yang nipana rupa 18. Nanti teman-teman akan ketemu nih, misalnya ya. Nanti baru kita lihat ini ya, apa namanya? Kita lihat baru program yang dibuat sama Ko Rudi dan Ibu Lili ya. Kita bicara rupa nih ya, teman-teman. Rupa 28 kan dibagi menjadi 2, yaitu nipana rupa 18 dan anipana rupa. Ya, nipana. ini 10. Yang 18 ini 4 adalah yang maha buta.
Maha buta itu adalah, maha itu besar, buta itu unsur elemen. Makanya maha buta itu, karena buta kita dibutakan. Maha buta 4. Jadi rupa yang 28 ini bisa saja dibagi menjadi rupa 28 itu bisa dibagi menjadi nipana rupa 18 atau dan nipana rupa 10, atau rupa 28 bisa dibagi maha buta 4 dan upadaya rupa 24. Upadaya rupa 24 itu ya teman-teman 14 ada di nipana, 10 ada di anipana. Karena kan semua 24. Ya, teman-teman ya. Dipahami. Oke, itu pahami itu sampai situ. Karena rupa itu dibagi menjadi rupa 28 ya, kita bisa rupa 28. Jadi teman-teman kita bahas rupa sekarang. Rupa yang 28 ini ada 11 kelompok. Ya, ada 11 kelompok, teman-teman. Saya skip. Ini nih panah. Ini yang 28 rupa ini. Ya, rupa ini kan dibagi menjadi rupa kan dibagikan rupa 28 ini kan dibagi 2 kan. Nipana dan anipana. Anipana di sini. Ada kelompoknya dia, ya, ada 11 kelompok sebenarnya, ya. Dari 11 kelompok itu, teman-teman sekalian, yang masuk dalam nipana rupa 18 yang kita sedang bahas ini adalah Mahabuta 4, lalu Pasada rupa 5, masih ingat apa lagi teman-teman? Habis Pasada apa? Siapa yang ingat? Gocara 47, Romo. Ya, gocara itu yang kita bahas adalah gocara yang 4 nanti. Kenapa tidak gocara yang 7? Karena gocara kan ada 4, 7. Karena kita sudah membahas gocara yang 3 itu, yang 7 kan berarti 3 ya. Yang 3 itu sudah ada di Mahabuta. Sudah ada di Mahabuta. Ya. Lalu apalagi? Apa 2 nih? Bawa 2. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Adaya 1. Adaya. Terus apa lagi? Jibita rupa. Jiwita rupa 1. Apalagi? Ahara rupa 1. Ahara rupa 1. Dari yang nipana rupa kita bahas ini saja. Mahabuta 4, Pasada rupa 5, gocara 4. Ya, karena kenapa gocara 4 kita sedang ngomongin karena ngomongin dia menjadi pacaya. Menjadi pacaya dhamma. Ya. Lalu bawa rupa 2, hadaya rupa 1, jiwita rupa 1, dan ahara rupa 1. Ini kita lihat barangnya seperti apa ya. Mari teman-teman kita lihat di program yang sudah dibuat oleh Korudi dan Cilili ya sebenarnya ini hasil karya mereka ya. Ini teman-teman nih lihat tuh ya. Teman-teman yang belum punya program ini bisa di-download di web Yayasan ya. Rupa yang 28, ini ada rupa 28 ya. Ini rupa 28 ini rupa 28 ini teman-teman ya. Rupa 28 ini kita sudah mempermudah rupa sebenarnya. Ini belajar rupa kalau Anda belajar bab 6 dengan menggunakan metode ini sangat mudah ya. Rupa yang 28 ini dibagi menjadi 2 keluarga besar. Keluarga Mahabuta 4. Nih ya, Mahabuta 4 kebaca ya.
dari Mahabhuta 4 dan Upadaya Rupa 24. Upadaya itu adalah kalau di buku-buku lain namanya turunan. Tapi kalau yang benar menurut yang Yasin Keminda adalah ditopang gitu ya. Jadi rupa yang 24 ini ditopang oleh Mahabhuta 4. Bukan turunan. Tapi di buku-buku lain dikenal sebagai turunan, ya. Nah, rupa yang 28 ini teman-teman, rupa yang 28 ini dibagi 11 kelompok, 11 keluarga kecil. Keluarga yang pertama Mahabhuta 4, Pasada Rupa 5, Gocara Rupa 4, atau Nisaya Rupa 7. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu ada Bawa Rupa 2, Adaya Rupa 1, Jiwita Rupa 1, Ara Rupa 1, Pariceda Rupa 1, Winyati Rupa 2, Wikara Rupa 3 atau 5, dan Lakana Rupa 4. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rupa yang 28 ini dibagi menjadi 11 keluarga kecil. 11 keluarga kecil itu adalah Mahabhuta 4, Pasada Rupa 5, Gocara Rupa 4 atau Wikara Rupa 7, Bawa Rupa 2, Adaya Rupa 1, Jiwita Rupa 1, Ahara Rupa 1, Pariceda Rupa 1, Winyati Rupa 2, Wikara Rupa 3 atau 5, dan Lakana Rupa 4. Tadi kita sedang belajar yang disebut Aramana Purejata. Nah, Aramana Purejata adalah objek yang muncul lebih awal. Karena objeknya adalah meter materi, maka yang dilihat adalah Nipana Rupa. Nih, Nipana Rupa yang 18. Di Nipana Rupa 18 ini ada berapa? Ini ada garisnya tuh. Inilah garis Nipana Rupa. Keluarga Nipana Rupa. Jadi keluarga Nipana Rupa itu ada Mahabhuta 4, Pasada Rupa 5, Gocara Rupa 47, Bawa Rupa 2, Hadaya Rupa 1, Jiwita Rupa 1, Ahara Rupa 1. Hanya sampai Ahara saja. Nanti kita akan bicara apa itu Ahara, nutrisi makanan. Apa itu Jiwita, unsur kehidupan. Apa itu Hadaya Watu, landasan jantung. Apa itu Bawa Rupa, feminitas dan maskulinitas, gender, ya, bicaranya gender karena lambangnya pasti gender. Apa itu Gocara Rupa, objek, rupa ramana, sadaramana, gandaramana, rasa ramana. Dan Pasada Rupa 5 adalah objek landasan mata, objek internal, ya, yang sangat kuat, yaitu Caku Pasada, Sota Pasada, lalu Ganda Pasada, Jiwa Pasada, dan Kaya Pasada. Karena kita bicara kaya tubuh, gambarnya laki-laki perempuan. Jadi ini dengan melihat gambar kita bisa. Dan ada unsur elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen udara. Jadi dipahami ya teman-teman, Nipana Rupa 18 itu isinya ini. Nanti di bab 6 kita akan bahas ini secara detail. Apa itu Patawi Datu dilihat dari sisi karakteristik, sebab terdekat, manifestasi, dan ibaratnya seperti apa. Kita bahas nanti. Tapi rupa yang 28 yang sebagai objek Vipassana, objek sebagai pencapaian Patana yang dilihat oleh Buddha, bukan rupa 28. Karena rupa 28 ini rupa yang nyata, yang bisa diamati. Sementara Anipana Rupa 10, objek yang tidak nyata, yang sukar sekali untuk diamati. Sehingga perenungan objek materi rupa sebagai objek Vipassana hanyalah yang Nipana Rupa 18. Jadi paham sekarang ya, Nipana Rupa 18 itu terdiri atas apa saja? Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu, Caku Pasada, Sota Pasada, Jiwa. Kita ada bacaan ini ya. Patawi Datu, tuh. Lihat bacaan di atas ya teman-teman ya. Elemen tanah, Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu, Caku Pasada, Sota Pasada,
Gandha pasada, jiwa pasada, kita bicara tubuh ya, kaya pasada. Lalu ada objek apa? Rupa atau warna, ramana, objek daripada suara, sada, objek daripada bau atau ganda, karena objek kita bicara ramana kan sekarang ya, dan rasa. Ada iti bawa, elemen feminitas, dan ada purisa bawa, elemen maskulinitas. Ada hadaya watu, elemen hati sanubari atau landasan jantung, ada jiwitindriya rupa atau elemen kehidupan, indera nyawa, dan terakhir ada yang namanya ahara, oja, atau nutrisi atau sari makan. Tuh, udah saya belut semua tuh 18. Kalau tidak percaya kita hitung 1, 2, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya 18 kan ini ya, gabungan semuanya. Ya. Gabungan di dalamnya ada ini nih, di dalamnya adalah potaba ya. Di dalamnya ada patawi, ada apo, ada apa nih? Wayo ya, teman-teman ya. Tapi elemennya adalah potaba. 18 tuh ya, teman-teman. Jadi hafal ya. Kalau kita hafal nanti kita bicara. Nah, objek ini adalah sebab. Gara-gara ada patawi datu, apo datu, tujuh datu, wayo datu, dan seterusnya itu, dia menjadi sebab. Nah, sebabnya objek ini menjadi sebab, objek ini menjadi sebab berakibat ke apa? Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat. Dia berakibat menjadi ini teman-teman. Jadi ini kan jadi objek nih ya. Objek saat ini ya. Maka dia akan berakibat jadi apa gitu ya. Nah, dia akan berakibat, saya pakai hijau akibat ya. Maka akibatnya jadi apa teman-teman? 54 apa teman-teman? Kama wacara. Kama wacara cita. Apa itu teman-teman? Kama 54 kesadaran. 54 kesadaran. Kesadaran apa teman-teman? Alam indriya. Jadi cita ini menjadi pacaya dhamma. Apa pacaya dhammanya? Pacaya dhammanya ini yang pertama ya. Kita bicara yang pertama. Kita lihat ya. Apa itu? Jadi gara-gara nipana rupa 5, gara-gara nipana rupa sebagai sebab ya, dan sebabnya itu adalah objek tentu, dia berakibat menjadi apa teman? Menjadi ini teman-teman. Saya harus refresh sebentar. Saya harus exit. Ini menjadi ini teman-teman. Menjadi kama wacara cita 54. Jadi kama wacara 54 ini adalah akibat. Kalau kita bicara ya, kama wacara cita 54 ini adalah akibat dari nipana rupa 18 di Purejata, tapi Purejatanya yang aramana Purejata. Jadi yang namanya kesadaran dan faktor-faktor kesadaran tentu muncul gara-gara objek. Objeknya apa? Nipana rupa 18. Kama wacara cita yang 54 itu ada akusala cita 12, ada ahetuka cita 18, ada sobana cita 24. Yang kalau kita digabungkan ada 54 cita-cita. 54 cita ini biasanya kama wacara cita ini adalah kesadaran yang munculnya di kama bumi 11. Dan kama bumi 11 itu isinya adalah apa ya bumi 4, manusia 1, dan sugati bumi 6. Berarti mereka-mereka yang tinggal di alam neraka, binatang, setan, asura, manusia,
Catumaraji, Katawatim, Sayama, Tusitani, Manarati, dan Paranita Wasawati, mereka bisa muncul kesadaran yang 54 cita ini karena akibat objeknya adalah nipana rupa, rupa yang nyata. Ya, dipahami ya sampai situ ya teman-teman ya. Dipahami ya. Jadi kalau kita berbicara 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 objek ya, berbicara pacaya dhamma ya, kita bicara pacaya dhamma yang 54. Tadi kan kita bicara pacaya dhammanya kan adalah kalimatnya rupa yang 18 yang nyata gitu kan teman-teman ya. Nah, tapi ingat teman-teman kalau kita bicara conditioning states atau pacaya dhamma, maka dhamma yang terkondisi ini, maka teman-teman harus tahu bahwa harus ada objek yang telah muncul lebih awal. Karena kita sedang bicara purijata pacayo kan, harus ada kalimatnya, harus ada objek yang telah muncul lebih awal dan masih ada bertahan. Kalau masih ada atau bertahan, adanya di mana? Di upada, di titi, atau di bangga? Begini teman-teman, pahami dulu. Misalnya kita bicara objek rupa. Ini kita misalnya contohnya. Saya exit dulu. Saya ke sini. Teman-teman, ini kan kita sedang bicara nipana rupa 18. Sampai di sini ya, nipana rupa 18 ya. Artinya 18 ini salah satu bisa menjadi apa teman-teman? Bisa menjadi apa? Bisa menjadi apa teman-teman? Bisa menjadi apa teman-teman tadi? Bisa menjadi apa? Ayo. Objek vipassana. Objek. Salah satu ya. Ya. Kita bicara salah satu. Anggap contoh sekarang. Anggap contoh nih, ya. Kita lihatnya rupa di sini. Rupa itu warna ya, sebagai kondisi. Ya. Kalau kita nanti bicara proses caku winyana di sini teman-teman ya, kan pasti nanti kita akan bicara tuh. Waktu Anda menangkap objek, ini rupa nih, tolong Anda lihat apa yang saya pegang. Anda kan harus berpaling awajana dari kesadaran sebelumnya, kesadaran sekarang melihat. Yang disebut sebagai, ini melihat objek, ini rupa. Anda membutuhkan sekian second kalimatnya untuk bisa mempertahankan apa yang saya pegang. Ya, Anda tangkap dulu, Anda membutuhkan awajana untuk mengarahkan mata Anda ke rupa yang saya tulis ini, rupa. Ya, ke rupa, bentuk. Ya. Ke rupa. Ketika Anda ketika Anda melihat sekali, kan ada sebenarnya ada fase statis tadi ya, ada fase statis. Di fase statis itulah kalimatnya. Di fase statis itulah Anda sebenarnya kalimatnya menimbulkan cita, kesadaran. Yang 54 hanya gara-gara melihat ini sebuah pen, bisa aja Anda aku salah, bisa saja ada mahawipaka. Gitu ya teman-teman. Kan orang kan dengan melihat pen ini kan, dengan melihat wakom ini kan, kalau dia biasa mencuri kan dia pasti ingatnya mencuri, aku salah. Tapi ada saya misalnya karena sering melihat wakom ini untuk belajar abhidhamma atau belajar dhamma, maka saya melihat wakom ini sebagai bentuk mahawipaka, mahakusala, kan begitu. Jadi memang objeknya bisa menghasilkan rupa kama wacara cita 54. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bicara objeknya harus dalam kondisi yang bertahan, statis, sebelum muncul cita. Jadi objek ini muncul, dia statis, saya lihat dari caku winyana, sebelum diputuskan oleh Dewotapana, yang menjadi akibat daripada cita kama wacara cita 54, dia statis dulu di sini. Jadi kalimatnya begini. Saya beri perumpamaan ya, contoh simpel. Nah, misalnya begini. Ya, misalnya contoh.
Ini kan salah satunya yang saya ambil sampel ya, saya kasih contoh. Saya pakai warna lain aja. Dari di pada rupa 18 saya ambil misalnya rupa objek, rupa Ramana atau warna Ramana. Atau warna Ramana. Apa contohnya? Misalnya pulpen ini. Ya. Pulpen ini kan sebagai rupa. Pulpen ini sebagai objek. Objek dari mana? Dari caku winyana kan? Dari caku winyana kan teman-teman? Ya. Caku winyana sebelum muncul kalimatnya kalau saya pakai menggunakan ini. Saya menggunakan ini, saya taruh sini. Saya menggunakan di sini ya. Ini nih teman-teman nih, saya pakai warna hijau aja. Ini kan sebelum, ini kan ada caku winyana nih. Caku winyana. Dia caku winyana ini kan objeknya apa? Ini kan fungsinya kan dasana. Mengapa melihat? Melihat apa? Melihat apa teman-teman? Pulpen. Ya. Sebelum dia diterima, sebelum dia diterima, sebelum dia diperiksa, sebelum dia diputuskan wotapana, ini kan diputuskan kan di pintu batin kan, ya di wotapana ini diputuskan, ini diterima, diperiksa. Sebelum diterima, diperiksa, ya teman-teman, ini kan ada upada, ini kan begini, kita pernah belajar. Ini adalah bulatannya adalah bulatan muncul, berlangsung, lenyap. Masih ingat ajaran saya begitu? Teman-teman yang kita pernah pelajari, kita pakai simbolnya begini nih, masih ingat nggak? Kalau simbol begini panah, berarti apa? Upada muncul. Kalau ini bulat begini, mutar begini, upada nih, saya ulang ya. Upada muncul. Titik berlangsung. Bangga lenyap. Ini upada, ini titik. Yang ke sini adalah bangga lenyap. Di momen apa yang fase statis sebelum menjadi kama wacara, objek rupa pulpen ini, teman-teman sekalian, objek pulpen ini di momen keberlangsungan. Di momen titik ini jadi fase statis. Baru setelah fase statis, baru timbullah pacayu panyadama. Akibat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah 54 kama wacara cita. Atau 54 kesadaran alam indriawi. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Kalau nggak dipahami nanti kita besok belajar lagi nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman bisa. Ya, sampai situ dipahami dulu. Nah, ternyata Nipana Rupa 18 ini, teman-teman, kalau kita berbicara di objek Aramana Purijata, ternyata tidak hanya memunculkan 54 cita, tetapi juga dia bisa memunculkan yang kedua adalah dibacaku dan dibasota. Tuh. Nipana Rupa 18, teman-teman, bisa jadi objek apa? Bisa jadi objek apa? Kan timbulnya dibacaku di basota karena pencapaian meditatif, jana, abinya. Bisa saja dijadikan objek perenungan. Ya. Dan tentu kalau kita berbicara 54 cetasika, 54 cetasika itu bisa muncul di berapa? Di berapa teman-teman? Kira-kira yang ketiga cetasikanya 52 cetasika.
seperti itu sih Romo Ardi dan Devi, sekedar apa yang namanya pemahaman ya. Jadi 18 pacaya dhamma itu adalah sudah dilihat tadi ya, teman-teman bisa paham ya terkait dengan Nibbana Rupa 18 itu apa saja. Patawi Dhatu itu elemen tanah, terus tadi apa lagi elemen air gitu kan teman-teman ya, warna dan sebagainya. Itu dulu kali ya teman-teman sekalian. Ada yang mau tanya sebelum apa namanya sebelum kenapa yang 10 itu tidak termasuk Romo gitu kan? Karena yang 10 rupa itu, yang Anibbana rupa itu tidak nyata. Karena dia tidak nyata, apa yang terjadi? Objeknya adalah saat ini. Tidak dapat apa gini lah kalimatnya ya. Karena dia objeknya tidak nyata, tidak dapat disebut sebagai objek saat ini. Karena untuk bisa menangkap rupa kan harus dalam jangkauan, dan kalau dalam jangkauan kan harus saat ini. Sementara yang Anibbana itu tidak bisa dijangkau saat ini. Dia perlu dibayangkan dan segala macam. Dan juga kenapa yang Anibbana rupa 10 itu, karena yang Anibbana rupa 10 itu bukanlah objek yang hakiki yang tidak murni. Bukan objek hakiki yang murni. Yang murninya hanya adalah yang Nibbana rupa 18. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman tadi saya bilang, kesadaran itu kan ada upada titi bangga, muncul berlangsung lenyap. Nah, kesadaran yang muncul berlangsung lenyap itu kan ada durasi sebenarnya. Sama lah, kita pernah bicara ya bahwa dalam proses duiti itu kita pernah bicara antara pacayo ya. Sama-sama antara pacayo, teman-teman pernah belajar kan bahwa kalau atita bawangga belum upada titi bangga, maka tidak mungkin munculnya adalah bawangga calana. Mereka itu sebenarnya dari cita yang 17 gerbong ini dikali 3, masih ingat nggak? Dikali 3-nya apa saja? Upada, titi, dan bangga. Sehingga objek rupa berapa bulatan? 51. Jadi kalau atita, kalau kita bicara begini, kan objeknya kan ada atita bawangga, ada bawangga calana, ada bawangga paceda, ada panca duara, ada panca winyana, ada sampaticana, ada santirana, ada wotapana, ada jawana 7 ya teman-teman ya, ada jawana 7. Lalu ada apa lagi? Ada tadaramana. Ini kan 17 gerbong nih. 17 gerbong ini dikali 3 upada titi bangga. Kalau dia belum bangga di sini dia, ini kan selalu gini, upada titi bangga, upada titi bangga, upada titi bangga. Kalau belum bangga bisa muncul nggak yang bulatan rangkaian yang sebelumnya, apa yang sesudahnya? Nggak bisa. Tapi di momen titi, di momen ini titi termasuk dalam fase statis sebelum apa teman-teman? Sebelum pacayana. Pacayupana. Begitu Romo Ardi dan Devi. Saya pikir sampai situ dulu pelajaran kita yang Purejata. Kalau mau tanya jawab saya persilakan. Sadu. Ya, permulaannya sangat luar biasa, Romo ya. Ini menarik sekali. Ternyata pembahasan Purejata sama dengan pembahasan Sahajata bermuara pada pembahasan materi bab 6, Romo ya. Nah, bagi kalian emita yang mau lebih memahami, tadi Romo sudah menyampaikan referensinya. Pertama dari Sugata Wangsa, itu cukup tebal ya bukunya setahu saya. Untung Romo yang baca, kalau kita yang baca, wah lumayan nih. Kemudian dari Salaya Santa Gaweti ya. Nah, pembahasannya dari Purejata ini ada 2, dari sisi Aramana dan dari sisi Watu. Untuk yang poin ketiga dari sisi gabungan ya, Watu Ramana Purejata, Nisaya itu nanti akan dibahas di akhir pembahasan. Baik, silakan bagi Rama-Ramani, kalian emita yang mau bertanya. Host, silakan host. Oke, anumodana atas penjelasannya Romo Ruby.
langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:56, maka saya persilakan kepada Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan dengan meng-unmute ataupun mengetik pertanyaan di kolom chat. Silakan. Romo mau tanya, kalau misalnya itu kan, kalau arah mana kan bukannya 6 itu, kalau arah mana tuh bukannya ada rupa, sada, jana, jiwa gitu, kan ada 6 Romo waktu itu, waktu pelajaran bab 1. Gitu aja, makasih Romo. Ya, makasih. Jadi untuk Bu Devina ya, gini. Kalau kita berbicara untuk objek yang di sini ya, sebabnya karena dia objeknya adalah rupa. Kalau rupa kan berarti objeknya bisa ditangkap saat ini. Tapi kalau kita objeknya dhamma kan dhamma ramana itu objeknya kan luas. Kalau kita bicara objek dhamma ya Ramani, apa Ibu Devina, objek dhamma itu bisa apa? Bisa apa? Ya bisa apa aja. Objek dhamma itu masih ingat ya? Bisa cita, bisa apa? Bisa cetasika, bisa nibbana ya. Bisa apa lagi? Iya. Bisa apa? Ada, kalau nggak salah ada sukuma rupa. Ya, sukuma rupa 16 ya. Iya. 16 gitu. Tapi yang kita sedang baca di itu terkait kalau kita bahas di arah mana nanti yang pada saat di bab 3. Tapi kita sedang membicarakan purejata. Purejata itu adalah pure tadi apa? Masih ingat pure apa? Lebih jata awal. apa? Lebih awal. Nah, purejata itu sebenarnya kita tidak bicara kita tidak menekankan arah mana sebenarnya sih. Kita sedang menekankan bahwa objek ini lebih awal dulu gitu. Lebih awal dulu muncul sehingga memunculkan 54 kesadaran. Sebenarnya sih kasusnya berbeda Ibu Devina ya. Jadi yang kita sedang bahas adalah terkait dengan objek. Kalau kita bicara objeknya adalah objek rupa. Bukan objek dhamma karena objeknya saat ini. Iya objek. Kalau objek dhamma kan bisa masa lalu, objek dhamma kan bisa atita, pacupana, anagata. Ya. Yang kita lihat purejata adalah objek yang muncul lebih awal tapi yang saat ini. Yang saat ini. Karena objek rupa itu kan objek yang muncul dan jangkauan saat ini. Kalau objek yang saat ini berarti tangkapannya melalui pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, lidah, dan tubuh. Tapi kalau objeknya dari pintu mano, pikiran, kita nggak bisa saat ini, bisa saat akan datang, bisa juga masa lalu. Ya kita sedang berbicara objek saat ini. Makanya kenapa munculnya adalah Nibbana Rupa 18. Begitu Ibu Devina. Iya, makasih Romo. Ya, makasih sama-sama. Ada lagi Romo? Ya, dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Nanti kita bicara momen tadi saya bilang, karena kalau kita bicara pintu objek, kita bicara objek saat ini kan berarti di pintu jasmani kan, karena di pintu jasmani kan harus dalam jangkauan kemarin kan harus ada witi. Nanti kita akan ngomongnya begini nih, Ibu Devina larinya nanti ke depan larinya ya, jadi kita lari ke witi juga, ya. Misalnya kita bicara kan fungsi nanti yang kita bicarakan. Misalnya kita bicara begini ya, saya pakai hijau, 17 gerbang nih ya, ini kalau pakai pintu panca indera ya. Pintu panca indera ini kan 17 gerbang. Kalau ini kama buruk ya. Tapi kalau dia kama baik jadi biru kan. Nanti tersimpan. Nanti ini kan kita sedang bicara caku winyana. Ya, contoh tadi ya, karena kan yang saya lihat kan Anda memaksa Anda, meminta Anda untuk melihat. Jadi kalau kita bicara nanti di purejata, kemunculan caku winyana harus ada apa? Purejatanya harus ada apa? Purejatanya harus ada apa?
Panca duara wajana tentu. Panca duara wajana sebelumnya harus ada apa? Bawangga yang terputus, bawangga paceda. Ya, bawangga paceda sebelumnya harus ada apa? Objeknya harus ada bawangga calana. Kayak gitu sebenarnya sama. Jadi kita sedang berbicara ke depan nanti akan seperti itu. Sebelum ada ini kan harus ada, tapi di momen apa? Di momen statis, yaitu bukan di momen upada kemunculan, tapi harus di momen titik keberlangsungan. Harus nanti di momen inilah ini jadi muncul. Tapi dia baru muncul setelah lenyap. Paham nggak maksudnya Ibu Devina? Belum? Iya, paham Romo. Makasih. Ya, nantilah ke depan akan seperti itu kita belajar. Ya, Bu. Iya, makasih Romo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Devina. Kepada penanya berikutnya dipersilakan. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dari host ada pertanyaan kali host. Belum Belum nih ada. host. Dari Saya mau Romo Arvin. tanya Romo. Romo Ya, Effendi. silakan Romo Effendi. Tapi saya tanya yang masalah yang lain Romo. Iya. Coba. Saya baca buku itu yang nggak ngerti saya Romo. Tolong jelasin Romo. Buku yang mulia Asin Rewata, Romo ya. Iya Romo, itu apa ya Romo ya? Wah, Romo bisa baca pikiran. Yang kemarin Enggak, Romo tanyakan. Gimana Romo? yang tentang Coba. apa ya? Kita diskusi aja Romo ya. Saya belum tutup karena saya belum baca benar. Mungkin siapa tahu Romo bisa baca. Apa Romo coba? Kira-kira apa coba? Jadi saya baca yang tentang perjalanan penemuan diri itu, nah yang menarik sekali Romo. Penemuan diri dari Sayadaw Rewata itu, nah yang halaman 105 dan 106 terusnya itu. Bacanya apa sih Romo? Coba mau bacanya apa? Kalimatnya itu ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, kekotoran batin dan saya bergabung kembali. Kekotoran batin dan saya, maksudnya kekotoran batin dan saya itu apa di sini Romo maksudnya? Ya. Baik, saya tidak baca ya Romo, tapi judulnya dulu Romo. Judulnya apa Romo? Kalau kita bicara judul nih. Hah? Judulnya apa? Judul bukunya apa? Perjalanan penemuan diri Romo. Oh, penemuan tuh. Penemuan diri. Kalau saya sih dengar dari cerita ini kan berarti ini kan pengalaman meditatifnya beliau kali ya Romo ya. Oh. Pengalaman pasti meditatifnya beliau, meditasi beliau. Ya. Di buku di halaman 105 ya Romo ya. Iya Romo. Ada bunyi kalimat apa Romo? Coba kita baca sama-sama. Ada. Kan kita kirim ke grup ya. Teman-teman udah baca belum? Saya kirim. Saya dapat dari Sultan. Sultan itu kan kebetulan dayakannya Bantian Nanu. Ya saya minta sama beliau langsung dikirimin tuh tulisan itu di grup. Tapi teman-teman yang nggak masuk grup, tolong kasih tahu aja Romo di Romo ya. Di 105 dan 106. Saya Romo dikirimin. Ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, gitu kali Romo ya. Iya. Nih kalimatnya kita penggal satu-satu ya Romo. Ketika kalimatnya gitu ya Romo ya. Yeah. Ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, gitu kan Romo ya? Iya. Nah, kalau kita lihat penggal kalimat ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, berarti tidak ada apa Romo? Sati ya? Iya, tidak ada sati. Kalau sati tidak berkembang Romo, itu kan koma kan kalimat ini koma. Ada kalimat tambahan lagi di dia gini Romo. Kekotoran batin dan saya, gitu kan? Iya.
kekotoran batin. Ya, kekotoran batin, dan saya kutip di sini, yang sayanya saya gini. Dan saya, gitu kan, Ya, bergabung kembali. Bergabung kembali. Ya, saya mencoba menganalisa saja ya, Romo ya. Romo, kalau orang tidak ada sati, tidak ada mindfulness, apa yang berkembang nanti, Romo? Ini saya pakai ini, Romo, pakai cetasika, Romo. Kalau tidak ada sati nih, Romo. Maka yang berkembang apa? Apa, Romo? Aku salah. Cetasika 14. Aku Ya. salah, karena begini, kan logikanya kan merah sama biru nggak mungkin muncul bersama. Betul ya, Romo ya? Iya. Kita pernah belajar di bab 2. Ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, berarti tidak punya sati di sini. Sati di sini, lihat tuh, ketika sati di sini muncul, yang muncul apa tuh, Romo? Lihat, yang muncul apa tuh? Di sebelah kiri, Romo. Lihat, yang hitam semua tuh. Maha kusala. Maha kusala, maha wipaka, maha kiriya, rupa kusala, rupa wipaka, rupa kiriya, arupa kusala, arupa wipaka, arupa kiriya, bahkan maga 4 dan pala 4. Artinya kalau begitu, ketika kesadaran Anda tidak muncul, ketika Anda tidak mempunyai kesadaran, maka pasti akan muncul apa? Kekotoran batin, ya. Ya, maha kusala. Aku salah wipaka cita 14 itu adalah intinya adalah aku salah cita, aku salah 12. Aku salah 12 adalah kilesa, kekotoran batin. Dan kita tahu kilesa itu dibagi 3 kan. Ada witikama kilesa, dan anusaya. Kan begitu ya, Romo? Iya, iya. Ya, kan begitu. Kalau kekotoran batin ini, kalau tidak ada sati, maka kekotoran batin muncul. Dan kalimat saya di situ adalah keakuan, ego, atau mungkin juga diri yang kekal. Dan saya bergabung kembali. Itu kalimat saya di situ bukan, kalau menurut saya bukan yang mulia Bante ya, tetapi saya di sini adalah keakuan atau pandangan salah atau diri Atta yang kekal. Seperti itu, Romo. Yang bait yang itu halaman keberapa, Romo? Iya. Itu halaman ke 15 apa 16 itu? 105 berlanjut ya, Romo. Ya, coba apalagi, Romo? Sekarang apalagi yang mau ditanyain? Ya, itu aja tuh. Itu aja yang membuat saya bingung, Romo. Saya tuh apa maksudnya saya tuh, Romo? Saya itu keakuan, Romo. Saya di sini berarti aku. Aku di sini berarti adanya diri. Adanya diri atau Atta yang kekal gitu. Bukan sayanya yang mulia Bante Rawata kalau menurut saya. Oke. Gitu sih, Romo. Ya. Ya, oke. Makasih, Romo. Mudah-mudahan ya. Makasih, Romo. Ya. Menarik sekali buku itu, Romo. Ya, saya belum baca sih, saya belum baca. Mudah-mudahan. Saya sudah 2 kali ulang tapi Mas kadang ngerti kadang enggak, Romo. Ya. Sudah beberapa kali saya ulang tapi saya baru baca perjalanan apa sih? Apa dunia itu? Baru sedikit itu bagus. Bangunlah dunia. Bangunlah dunia. Ya, bangunlah dunia saya baru baca sedikit. Yang perjalanan ini belum, Romo. Ya. Sudah saya print, Romo, buku itu, Romo. Susah sekali baca, saya print aja, saya enak bacanya. Iya, iya. Mas Devi, kita bab 8 bukan tinjauan buku ini. Tidak apa-apa, diberi kesempatan. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan Romo Effendi. Semoga terjawab ya. Ya, makasih. Oke, apakah ada pertanyaan terakhir nih? Mengingat waktu sudah pukul 9.10. Apakah masih ada pertanyaan? Bu Jani ada mau tanya, Bu Jani? Biasanya Bu Jani nanya. Oke, seperti tidak ada nih Romo. Mungkin ada closing statement nih dari Romo sebelum kita masuk kelas. Terima kasih, Devi. Jadi kita sudah memasuki Purejata, baru 10, jadi perjalanan kita
belum ada separuh. Sementara nanti di saat di saat Patana yang ke-24, Patana yang ke-24 itu nanti saya akan tambahkan lagi, kan kalau Patana yang ke-24 kan kita berbicaranya adalah Awigata Pacayo. Awigata Pacayo itu adalah ketidaklenyapan itu selesai, nanti saya tambahin sedikit di Hetu Pacayo dan Aramana Pacayo sedikit saja. Nanti setelah itu kita masuk ke Patisamuppada lagi. Kalau sudah kita masukin ke Patisamuppada, Awija Pacaya Sankara, patana-patana saja apa saja yang masuk, di momen-momen apa dia masuk. Nah, kalau sampai selesai, baru seluruh rangkaian bab 8 selesai. Jadi saya pikir kita harus punya wirya semangat yang tinggi untuk terus belajar. Terima kasih teman-teman sudah menjadi Kalyanamita buat saya juga untuk belajar. Mudah-mudahan tekad kita untuk sama-sama belajar ini bisa mempertahankan Buddha Sasana untuk terus tumbuh dan berkembang. Sadu. Itu saja. Sadu. Ya, dipersilakan kepada Romo Ardi untuk langsung menutup kelas. Ya, baik. Ramani Kalyanamita, mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan pembacaan Patidana. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga mendukung pencapaian nibbana. Handamayang patidanang karomase punya sidani kata sayana nyani kata nime he sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo dita me capya ditawa anye maja tawerino catati tanti lokasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino hema padan capa pontu te sasa sijatang subha. Sadu. Selanjutnya, mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Ramani Kalyanamita, kita akan jumpa lagi hari Senin depan untuk pembahasan bab 3, jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya.